Lebih banyak orang beli sesuatu yang dia inginkan, bukan dia butuhkan. Saya simple, saya ajarin orang itu, kalau misalnya mau trading, mau profit, simple, ikut tren. Oke, jadi saya akan coba menjelaskan sekilas wajah tentang websitenya sekaligus profile company. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat itu otomatis ada mungkin saya bisa katakan itu pesan yang paling penting ya, yaitu mitra bisnis trading forex terandal. Nah, ini kalau saya katakan semua perusahaan itu apapun produknya pasti akan mengaku kecap nomor 1. Kan terandal, berarti tanpa tanding kan. Kira-kira Anda bisa nangkep maksudnya nggak? Jadi kalau Anda yang punya perusahaan menjual sesuatu, apakah mungkin Anda tulis nomor 2 di Indonesia? Semua pasti yang ter gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini pribadi saya itu akan saya anggap ini kurang. Yang desain itu bukan saya, tapi di sini tulisnya apa? Trading forex. Padahal perusahaan trading lebih dari forex. Setuju nggak? Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kenapa saya ungkapkan ini adalah supaya nanti Anda juga waktu bicara dengan siapapun, kita tuh coba semaksimal mungkin menampung dari segala sisi bahwa perusahaan ini bukan cuma forex tapi ada juga yang lain-lain. Kalau nggak nanti bisa saja orang salah persepsi, pikir ini hanya untuk forex. Padahal kebanyakan yang ikut trading hari ini banyak udah tidak mau trading forex, maunya trading gold, maunya trading indeks dan lain-lain. Jadi kalau kita hanya mengarahkan dan ungkapkan forex, itu malah membuat orang itu bukan pintu makin lebar bukanya, tapi makin tutup. Dengan kita tuh salah membuka. Jadi mungkin dengan satu kalimat yang sama, Anda perlu menjelaskan bahwa HSB tidak trading forex saja, tapi ada juga dan lain-lain. Kita di sini ada trading, ada produk, ada platform, ada edukasi, ada partnership, ada perusahaan, terus ada promo. Nah, mungkin ini sekilas saya langsung lempar ke floor. Di antara ada 7 topik di situ, tempat klik itu, yang membuat Anda itu tertarik yang nomor 1, kedua punya pertanyaan, ataupun Anda ada sesuatu yang jadi ragu. Di antara 7 itu yang buat Anda tertarik yang pertama apa? Trading, produk, platform. Kalau misalnya untuk trading, kira-kira ini lebih banyak aplikatif kepada orang-orang yang segmennya itu belum pernah trading, atau sudah pernah trading, atau udah sangat pengalaman dalam trading. Jadi saya mungkin tekankan itu fungsinya untuk kita komunikasi apapun dengan audiens tertentu. Tujuan pertama itu adalah kita harus jelas kita mau capai apa. Jadi mulai dari tujuan yang jelas supaya nanti kita punya desain apapun kontennya itu bisa diarahkan untuk tercapai tujuannya. Dari awal kita harus putuskan itu. Oke, jadi dari 7 topik itu kira-kira orang itu perlu menurut Anda itu yang perlu kita jelaskan paling ininya yang mana? Jadi selalu saya menyampaikan sesuatu, selalu saya mengajak orang untuk berpikir. Kalau misalnya sekarang kita tanya ke diri sendiri, kita ketemu dia, bicara dengan dia itu, apakah tujuannya untuk edukasi dia? Tidak, mengenalkan apa yang kita bawa. Mengenalkan apa yang kita bawa. Bedanya sama edukasi apa? Kalau misalnya hal yang kita bawa itu kan kita membawa sesuatu yang apa yang misalkan kayak HSP, kita menjelaskan HSP dulu. Misalkan company profile, terus baru sektor bisnis dulu. Oke. Ingat kalimat saya yang pertama itu fokusnya kemana? Tujuan dari kita komunikasi bukan? Tujuan Anda untuk komunikasi dengan orang itu apa? Jualan berarti apa? Anda bisa ngoceng, semua Anda jelaskan, tapi dia nggak jadi. Kita ini di pihak memberikan sesuatu untuk dia bisa mengerti, memahami, meyakini, dan mengambil keputusan, ambil action bukan? Itu yang kita perlu lakukan, itu yang kita harus capai. Nah sekarang dia perlunya apa? Titik ini perlunya apa dari kita? Nah sebelum ini semua muncul, yang pertama Anda itu perlu ada satu yang kita harus membuat dia tuh rasa dia dihargai.
Jangan waktu kita bicara, kita hanya mau ngerocos, dia hanya mendengar, tapi nggak punya hak untuk bicara. Ataupun bertanya, dia bicara setengah kita potong. Kita mau dengarkan, bahkan sebelum Anda jelaskan ini pun, Anda sudah membiarkan, memancing dia untuk bicara tentang apa dia punya pengalaman, apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Supaya apa? Dia ngerasa dihargai. Dan Anda bisa tampung semua informasi, dan Anda bisa desain yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Dengan cara membuat dia ngerasa dihargai dan mau mengungkapkan selanjutnya apapun isi hatinya. Bisa kita anggap, bisa kita obrol yang sereceh-recehnya sampai kita mau bahas tentang tadi kita beli cabai di pasar itu harganya naik. Boleh deh. Yang penting dia ngerasa you care about me, you want to listen to me gitu loh. Yang buat Anda receh, buat dia mungkin hal ini sangat penting ini. Dan Anda bisa menghargai sesuatu yang mungkin orang umum nganggap itu receh, tapi Anda menghargai. Kira-kira orang yang ngerasa kamu kayaknya segelombang dengan saya nggak? Nah, di situ dia mulai membuka diri. Betul? Nah, di situ Anda akan dapat banyak informasi untuk membuat kira-kira apa yang diinginkan, apa yang dia sanggup. Nah, ini baru langsung bisa nyambung. Nah, kalau udah nyambung, Anda nyentuh apapun, dia kupingnya dua-duanya terbuka. Sesudah Anda dapatkan dia punya perhatian, bahwa you are a good listener, Anda mulai bicarakan ini, baru itu akan masuk. Nah, dari pembicaraan tadi yang tanda kutip basa-basi, kita akan tahu kira-kira di mana yang dia paling perlu. Menurut Bapak atau Ibu, di antara 7 topik ini, kita paling bagus mulai dari topik yang mana? Atau menurut Bapak, mana yang paling kita jelaskan? Jadi kita tanya supaya apa? Dia ngerasa dihargain. That's why we ask. Asking a question is getting information sekaligus membuat orangnya rasa dihargain. Penting nggak itu? Nah, Anda kan lihat dia kedip-kedip kan? Nah, ini sebetulnya sengaja. Habis itu saya tuh sengaja. Nah, ini ada topiknya, ada akunnya, jenis demonya. Ini semuanya itu saya hanya sekilas jelaskan. Saya bukan lihat di sini. Yang saya lakukan adalah saya perhatikan ekspresi mukanya. Untuk apa? Di mana dia paling tertarik bukan? Di mana dia punya pertanyaan paling banyak bukan? Nah, baru nanti akan saya balik, baik karena dari mimik mukanya saya udah bisa baca kan. Nah, ini Anda mulai masuk ke dunia marketing, dunia bisnis. Lebih banyak orang beli sesuatu yang dia inginkan, bukan dia butuhkan. Kebanyakan orang juga makan yang dia inginkan, bukan yang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya saya tanya, Bapak atau Ibu suka trading yang cepat geraknya atau slow? Nah, kira-kira kita mau cari yang mana? Yang high risk high gain, low risk low gain, atau medium aja deh? Anda bisa lihat nggak? Kalau misalnya dia udah menjawab salah satu, Anda dapat nggak sesuatu informasi yang sangat penting? Anda tahu nggak? Anda sadar nggak? Anda udah mencapai sesuatu. Apa? Ada kemauan dari dia untuk sesuatu. Maka sekarang Anda butuh apa? Mendesain sesuai yang dia udah katakan dia mau kan? Tapi kalau misalnya belum ada itu, Anda mulai desain high risk high gain, low risk low gain, itu makin menjauh dari apa yang dia inginkan kan? Betul? Dan akhirnya dia ngerasa Anda mau waktu dia, Anda pun ngerasa mau waktu diri kan? Jadi jangan seluruhnya, dari kita mulai dari trading apa ya? Jelaskan trading. Nah, sekarang kita selesai, kita ke produk. Sesudah 2 jam, dia udah jatuh situ. Bangunin, Pak, udah jam 5 Pak. Kuncinya apa? Cepat-cepat mencari tahu apa yang dia inginkan. Baru Anda fokus ke yang dia inginkan. You have to help them to save all the time, all the effort untuk bisa fokus kepada yang dia inginkan. Jadi kira-kira Anda perlu nggak mencari tahu tentang apa yang dia inginkan, baru Anda desain, berikan penawarannya. Baru dia gampang dan cepat mengambil keputusan karena dia dapatkan yang dia inginkan bukan. Tapi kalau misalnya ini belum siap, Anda langsung ajukan, kemungkinan dia akan mau atau nolak. Jadi penolakannya sebetulnya asal dari mana? Input dari Anda atau dari dia? Dari kita. Kita bicara edukasi di sini, di mana terms, istilah mana yang paling menarik buat Anda? Yang Anda ngerasa paling Anda inginkan untuk mendalami. Ngomong jujur, ada berapa orang sebetulnya pengen tahu apa itu trading?
Oke, kalau misalnya Anda ditanya apa itu trading, Anda jelaskan gimana? Dagang kan? Dagang itu apa? Jual, beli kan? Jadi supaya bisa terjadi transaksi, perlu ada yang beli, ada yang jual. Jadi kira-kira di dalam pasar, di dalam namanya dunia trading adalah apa? Mencapai titik temu antara pembeli dan penjual, bukan? Jadi kalau untuk namanya utama, tujuannya pasar ini adalah untuk price discovery, untuk menemukan harga pasar, bukan? Jadi tarik, temu, langsung zoom, langsung deal. Maka terjadi satu transaksi, satu harga. Terus selanjutnya ada tarik ulur, banyak transaksi, banyak harga beda-beda. Nanti kalau diplot menjadi grafiknya, bukan? Nah, itu yang kita sebutkan analisa grafik atau analisa teknikal. Apapun yang kita lihat di grafik itu adalah sejarah, karena udah terjadi. Betul? Jadi bisa dikatakan sebetulnya kita ini semua adalah analis forensik. Nah, jadi kalau untuk kebanyakan orang, kalau menjelaskan trading ini untuk orang newbie, jelaskan saja dengan cara trading itu adalah titik temu antara beli dan jual, harganya bisa naik, bisa turun, kita analisa itu kalau kita dalam trading. Tapi tujuannya satu, untuk cari untung. Karena ini nanti akan Anda gunakan tiap hari kan. Nah, ini kan ada naik turun nih, ada grafiknya nih. Ada naik, ada turun. Betul? Jadi ada lebih banyak orang yang jual, lebih sedikit yang beli, harga ditorong turun. Nah, satu saat udah mencapai titik keseimbangan, terus pembalikan arah, ini akan naik lagi. Nah, itu tiap hari ada naik turun, naik turun. Nah, yang bisa bikin dia naik lebih dan turun itu lebih banyak itu biasanya ada berita ataupun ada data ekonomi atau ada perubahan situasi. Nah, sekarang jangan Anda langsung loncat ya. Kalau dia ibu-ibu nanya, ibu suka nggak beli cabai? Harga cabai sekarang berapa sekilo? Kalau yang di pasar itu 28.000. Kalau pasar yang lokal 60.000. Yang pasar biasa. Dengar nggak? Yang biasa 28.000, yang ini 60.000. Anda dengar tangkap apa? Itu. Anda tangkapnya apa? Selisih harga. Terus ada apa lagi? Too slow. Opportunity. Titik sini kan? 28.000 sama 60.000 loh. Yang saya lihat cuma cuan. Yang saya lihat kesempatan cuan, bukan? Nah, ini yang kita mau bikin orang interest, bukan? Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa bikin harga ini dari sini naik ke sini, berarti kita cepat-cepat apa? Baik atau saya? Baik. Waktu saya bikin seminar di Kuala Lumpur, pernah ada di audience orang minta, Pak, bisa nggak kita minta leverage-nya 1/4.000? Itu ibaratnya kasih orang yang lulusan SD langsung kunci ke Ferrari, terus langsung masuk jalan tol, diajak ke puncak yang jalannya liku-liku, kasih kunci Ferrari. Anak SD, kira-kira ketemu dia di mana? Sakit. Kemungkinan besar bukan di rumah sakit. Di mana? Rumah duka. Dia bukan. Itu sama saja itu orang itu. Saya dulu waktu jadi sales, saya punya cara tuh simple. Bapak atau ibu kalau mau trading itu dananya itu satu, harus dana dingin, uang nganggur. Kalau misalnya uang nganggur buat saya itu adalah Bapak kan punya uang, mungkin di bank ada 2M, itu uang nganggur bukan? Nganggur kan? Tapi dingin nggak? Nah, kemudian sekarang gini, kita bicara soal trading. Kira-kira kalau misalnya dia udah ngerti ya, kira-kira Bapak mau tradingnya pakai strategi ikut tren atau counter trend? Bapak atau Ibu tahu nggak supaya profit caranya gimana? Buy low, sell high, simple kan? Betul nggak? Beli 10, jual 11. Jangan beli 11, jual 10. Nah, sekarang gimana? Saya simple, saya ajarin orang itu, kalau misalnya mau trading, mau profit, simple. Ikut trend. Follow the market. Manusia ini adalah makhluk yang gampang untuk suruh ikut-ikut atau suka ngatur-ngatur. Manusia nggak suka nurut
Disuruh-suruh nggak suka. Bener nggak? Nah, sekarang orang yang diajak itu semua punya duit, bukan? Iya. Kalau orang punya duit, berarti dia punya pilihan, bukan? Terus punya ego, bukan? Disuruh-suruh ikut aturan trading. Kira-kira dia mau nggak? Yang dia mau profit, ya. Tapi dia mau nggak nurut aturan? Enggak. Itu udah bawaan dari sononya, bukan? Betul? Trading itu dunia yang paling adil. Siapapun dia, kalau beli harga naik pasti profit. Nggak mungkin gue udah beli harga naik, oh nama kamu Ari, nggak, loss. Oh kamu laki, oh kamu kurang umur sekian, loss. Enggak, aturan cuma satu, kalau lu beli lebih murah, jual lebih tinggi, profit, selesai, nggak pakai bahas. Jadi kalau misalnya mau trading, mau profit, sebetulnya hanya perlu nunduk pada aturan trading, follow the trend, follow the trend. Jangan lawan tren. Up, sell. Turun, buy. Sampai dia buy kan. Nah, sekarang waktu Anda jelaskan kepada nasabah atau trader, kira-kira rata-rata mereka bisa terima nggak? Oke, nanti akan saya masuk ke situ ya. Nanti akan masuk ke situ, supaya Anda bisa lihat. Kalau ditanya orang, Anda mau profit cepat atau lambat? Maunya apa? Kalau dia bilang lambat, mau profitnya besar atau kecil? Nah, kalau dibilang kecil, something wrong kan? Nggak normal kan? Berarti apa? Serakah kan? Betul? Mau cara yang gampang atau susah? Males kan? Jadi ciri khas manusia apa? Serakah? Tidak sabar? Males. Setiap orang yang Anda ketemu sebagai calon nasabah, dia manusia normal atau enggak? Kalau normal, berarti harus punya ciri-ciri itu gimana? Jadi dia harus Tidak sabar. Nah, jadi Anda harus ukur dia ada ini ataupun tidak. Kalau ada tiga-tiga ini berarti itu normal. Nah, sinyal trading, calculate trading ini nggak perlu. Ini download center. Nah, ini kalau misalnya mau ada tutorial cara pakai platform ada. Jadi cara pakai MetaTrader 5 ada tutorialnya. Jadi kalau misalnya Anda untuk jelaskan ke orang, Anda mungkin bagusnya Anda sendiri ikut dulu tutorial yang ini. Nanti kalau misalnya di situ ada pertanyaan apa dari customer, Anda bisa jelaskan. Oke, lanjut. Kemarin semua dengar kan kasus-kasus yang DNA lah, yang apa robot-robot lah. Ada selebriti kan? Itu selebritinya bantu nggak? Bantu untuk banditnya, bukan? Bener nggak? Jadi kalau hari ini kita pakai selebriti itu kira-kira menjadi positif atau jadi bumerang? Jangan. Ya jangan. Saya nanti mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali akan saya bikin sesuatu seminar ya, pakai Zoom khusus untuk lebih banyak kepada analisa teknik trading, live trading, dan juga analisa makro global. Untuk saat ini saya belum dengar ada program baru, promo baru. Nanti kalau ada pasti akan dikabarkan. Jadi kita semua tahu kan, semua udah tahu MetaTrader itu asalnya dari MetaQuest kan. Nah, MetaQuest kan asal dari Rusia. Cuma kita berharap jangan nanti kalau perang itu ditutup ya. Sampai dia tutup kita semua juga anjing balik.